Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ditya Johansa, NPM saya 2215061039. Saya berasal dari kelas PSDIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang shell scripting dan pengaplikasiannya menggunakan cron juga. Oke. Untuk yang pertama kita masuk ke dalam server Ubuntu-nya atau terminal Ubuntu yang lebih tepatnya. Di sini saya menggunakan server. Yang pertama itu adalah kita cek dulu berada di directory mana kita, yaitu saya berada di directory home Viadem. Nah, kita CLS di sini berisi beberapa file ya. Dan saya akan membuat file baru menggunakan nano misalkan script nih. Jadi saya akan membuat script skp.sh. Nah, fungsi dari nano ini adalah untuk membuka dan membuat dan sekaligus dapat menuliskan, dapat mengedit kepada file yang kita buat. Di sini saya menggunakan nano skp.sh, yaitu berfungsi untuk membuat file script ya, .sh gitu. Nah, ketika kita enter, kita akan masuk ke dalam editor daripada teks file tersebut ya. Di sini saya akan menggunakan pengenalan beberapa fungsi, yaitu bash ya. Bash atau bash itu adalah bash untuk scripting tuh, maksudnya untuk scripting dalam Linux. Nah, yang pertama yang kita lakukan itu adalah mengetikkan pagar tanda seru, kemudian slash, kemudian bin, slash, dan juga bash. Nah, ini fungsinya untuk agar program kita terbaca sebagai bash scripting. Nah, yang kemudian kita ada yang namanya perintah echo atau echo. Perintah echo itu adalah sebenarnya kalau di perintah di mungkin print ya, print f atau segala macam tuh, itu untuk mencetakkan sebuah mencetakkan sesuatu gitu. Mungkin bisa saja string, misalnya ini string nih. Nah, sini saya akan mencontohkan, misalkan saya akan membuatnya masukkan data gitu, masukkan data. Nah, kita tutup, kemudian kita tutup set. Nah, kemudian jika perintah untuk input itu menggunakan namanya read, misalkan saya read read untuk memasukkan data gitu kan ya. Nah, maka variabel saya akan buat variabel sekaligus di read ini, yaitu misalkan variabel a gitu. Jadi read a nanti ketika kita menginputkan data, dia akan masuk ke dalam nilainya ke dalam variabel a gitu. Nah, kemudian kita misalkan read juga, kita buat lagi variabelnya yang kedua itu b. Nah, di sini akan otomatis read ini adalah bernilainya number ya. Kemudian kita akan menampilkannya nih. Misal sekaligus kita akan membuatnya dalam bentuk operasi sekalian lah, operasi pertambahan gitu. Nah, saya echo, kemudian kita menggunakan tanda petik satu, tapi yang petik tidak seperti ini, tetapi yang seperti ini. Nah, itu maksud saya. Nah, caranya itu jika kita ingin menampilkan sebuah operasi atau ekspresi itu expr. Nah, expr itu menampilkan ekspresi ya. Misalkan a ditambah b. Tapi di sini, nah, untuk memanggil variabel atau mengakses variabel kita membutuhkan dolar a, kemudian saya misalkan tambah, kemudian dolar b gitu. Nah, kemudian saya tutup lagi menggunakan ini. Nah, ini sudah menjadi file script untuk tambahan lah istilahnya. Yang di atas untuk menampilkan data, yang di bawah juga untuk menampilkan data, itu echo-nya ya. Nah, kita klik Ctrl X, di sini kita Y untuk menyimpan, kemudian kita ke enter. Di sini sudah jadi ya. Nah, tetapi ketika kita cek ls minus l. Nah, di sini skp.sh-nya belum bisa dieksekut karena masih rw dan r. Nah, caranya kita ubah dulu menggunakan chmod, kemudian kita ubah saja menjadi 777 atau semuanya kita bisa lakukan pada skp.sh ini. User, others, dan juga group semuanya bisa melakukannya, bisa melakukan apapun, read, write, dan juga execute. skp.sh, kemudian kita ls, dia sudah berubah menjadi hijau. Nah, itu artinya sudah bisa dieksekusi gitu. Nah, ya jadi langsung saja kita coba eksekusi. Ada dua cara. Yang pertama menggunakan bash skp.sh. Nah, di sini kan ada muncul masukkan data. Itu adalah keluaran dari echo tadi ya. Echo masukkan data menggunakan string tadi. Nah, untuk yang ini adalah kita dapat menginputkan sesuatu di sini. Nah, tadi kan variabel a ya. Misalnya saya menginputkan nilai 2. Nah, kemudian variabel b-nya saya menginputkan nilai 4. Nah, di situ akan muncul nilai 6. Nah, nilai 6 itu berasal dari expression A 2 ditambah 4 itu, yaitu A ditambah B tadi. Nah, itu adalah keluaran dari
echo yang paling bawah tadi. Itu adalah untuk file scriptingnya ya. Nah, di sini saya akan menggunakan cron untuk menjadwalkan penggunaan script itu, menjadwalkan script tadi. Nah, di sini file cron ini sendiri dapat berlangsung berjalan di balik layar ya. Jadi kalau misalkan kita membuat script yang isinya itu adalah echo atau semacamnya, itu tidak akan terbaca atau tertampil ya di sini. Tetapi kalau kita menggunakan misalkan nih touch atau mkdir gitu, dia bakal membuat gitu, bakal terlaksana menggunakan cron gitu. Tapi kalau dia secara real time gitu, misalkan kita membuatnya secara echo gitu, echo apa gitu, aha gitu, dia tidak akan tertampil ketika menggunakan cron karena dia real time gitu. Kalau kita misalkan touch apa dot txt gitu, dia bakal ada gitu. Nah, di sini saya akan membuatnya. Nah, yang pertama itu kita akan membuat sebuah script baru nih. Misalkan saya langsung aja nano a gitu, a dot sh tentunya. Nah, saya akan membuat satu yaitu touch, kemudian misalkan nih ya udah a.txt. Ini adalah untuk membuat file a.txt gitu. Kemudian kita buat lagi nih, misalnya nih mkdir gitu, udah gini aja gitu. Kita X untuk membuat directory ya, dan Y, kemudian kita enter. Kemudian kita cek dulu nih apa daripada permission dari file tadi. Nah, ketika kita cek permissionnya, a.sh itu masih belum bisa dieksekut oleh semua pengguna ya. Kita ubah dulu chmod-nya jadi 777 saja, kemudian a.sh. Oh, maksud saya salah chmod kemudian a.sh 777 a.sh. Nah, ketika kita ls-l, dia sudah bisa di sini, sudah bisa dieksekut ya, rwx nih, dan dia sudah berwarna hijau. Kita ls juga sudah berwarna hijau. Nah, di sini juga kita sudah lihat nih, belum ada tadi directory a dan juga file a.txt. Nah, kita menggunakan cron, kita cron tab minus e. Nah, di sini kita buat perintahnya ya. Nah, di sini saya sudah pernah buat. Jadi untuk yang pertama itu adalah menit. Sekarang kan kalau dilihat dari jamnya itu adalah 25.8. Saya mungkin akan buat pada ke menit berapa ya? 01 00 menit 59 coba 59 ya. 59 jamnya kita kosongkan saja karena akan ribet. Ini jam, kemudian ini hari, ini bulan tahun kalau salah. Nah, kalau nggak bulan tahun ya minggu tahun gitu. Nah, kemudian directory tadi kan saya dari sini, kemudian home ya tadi kalau nggak salah, home, kemudian avadem, kemudian apa tadi a.sh. Nah, udah. Tapi karena ini udah 59 jadi bakal gagal nih. Kita buat saja misalkan 00. Bisa nggak kalau misalnya 00 nih? Kita keluar ya, kita X, kita Y, dan kita kita cek dulu nih. Ternyata belum ada karena memang belum waktunya dia untuk ke situ, untuk terlaksana gitu scriptnya. Nah, kita tunggu saja sampai 21.00 atau jam 9. Bisa ngeceknya sebentar, saya tunggu dulu. Oke, kita tunggu untuk penjalanan daripada script a.sh tadi. Nah, kita cek apakah berhasil. Nah, berhasil ya. Di situ tampil directory baru yaitu directory A dan juga file baru yaitu a.txt. Jadi dapat dikatakan bahwa script tadi terlaksana berdasarkan jadwal yang kita buat. Dan juga kita perlu tahu bahwa waktu di dalam server dengan waktu real time itu berbeda. Karena saya di sini berada pada GMT 7 ya, GMT plus 7, maka ketika kita ingin membuat jam gitu, jamnya dikurangin 7 gitu kan, GMT plus 7
jamnya dikurang 7, berarti jam 9 dikurang 7 ya jam 2 lah, harusnya dibuat jam 2. Tapi kan tadi saya bintangkan karena saya akan membuatnya setiap menit ke 00 tadi kan ya, setiap menit ke 00 setiap bulannya, untuk hari dan bulannya itu tidak masalah. Begitu dari saya. Apabila ada saya kata, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan karena saya masih belajar, mohon dimaklumi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.